Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan. Aku mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi tentang salah satu teknik konseling seni yang bisa digunakan dalam proses konseling, yaitu literature and writing therapy. Di video kali ini aku akan berbagi tentang literature and writing therapy dalam konseling menggunakan salah satu teori pendekatan konseling, yaitu reality therapy atau terapi realitas. Nah, jadi nanti aku akan menjelaskan tentang apa itu reality therapy secara Vipatus Strateg, kemudian apa itu literature and writing therapy, dan juga aku akan memberikan contoh kasusnya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai langsung ke topik reality therapy. Nah, reality therapy ini merupakan salah satu pendekatan konseling yang dikembangkan oleh William Glasser. Nah, secara filosofi, reality therapy ini memiliki pandangan tentang manusia yang sehat, yaitu bahwa individu itu bertanggung jawab secara penuh atas kehidupannya sendiri. Jadi nggak ada nih istilah tanggung jawab diri sendiri itu dilimpahkan kepada orang lain gitu. Kemudian pendekatan ini punya pandangan bahwa individu itu ditantang untuk menghadapi realitas tanpa berfokus pada pengalaman di masa lalu gitu, serta tidak memberikan perhatian pada sikap dan motivasi di bawah kesadarannya. Jadi artinya bahwa setiap individu ini diminta untuk fokus pada masa sekarang, dan setiap individu ini memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atas kehendaknya sendiri gitu, tanpa paksaan dari orang lain. Nah, selain itu, perilaku individu itu merupakan perilaku yang total atau total behavior yang terdiri dari doing, thinking, feeling, and physiology. Dan ketika individu ini berhasil untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikatakan ia mencapai identitas sukses atau success identity. Pencapaian ini terkait dengan 3R, yaitu responsibility atau bertanggung jawab, yang kedua reality atau sesuai dengan realitas, dan yang ketiga adalah right atau benar. Terus ada juga nih tentang konsep reality therapy, yang mana bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan mendasar atau basic needs. Namun, kebutuhan ini tidak dibuat secara strata yang mana setiap tahapannya itu harus dipenuhi. Kenapa? Karena setiap individu ini punya basic needs yang berbeda-beda dominasinya. Nah, basic needs ini apa aja sih? Yang pertama, itu ada kebutuhan cinta. Jadi kebutuhan ini merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia untuk merasa memiliki, terlibat, atau melibatkan diri dengan orang lain. Nah, kebutuhan ini menekankan pada pentingnya hubungan personal gitu. Contohnya dengan pasangan, dengan teman, dan dengan keluarga. Kemudian contoh aktivitas yang menunjukkan kebutuhan ini adalah persahabatan, kemudian acara perkumpulan tertentu, atau keterlibatan dalam suatu organisasi. Yang kedua, kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, jadi setiap individu ini punya potensi dalam diri dan hidupnya sehingga dapat berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan. Nah, kebutuhan ini biasanya diekspresikan melalui kompetisi dengan orang lain, memimpin, mengorganisir, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini ada kebutuhan kesenangan atau fun gitu. Nah, setiap manusia itu di dunianya pasti hidupnya adalah untuk mencari kesenangan, kebahagiaan, dan menghindari penderitaan gitu. Oleh karena itu, setiap individu, setiap manusia itu berhak untuk merasa senang, bahagia, tertawa, belajar, dan berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, setiap individu ini sangat membutuhkan kebutuhan ini, yaitu melalui makan, minum, badan yang sehat, hingga kebutuhan aktivitas seksual sebagai kebutuhan biologisnya. Dan yang terakhir, yaitu kelima, yaitu kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk merasakan kebebasan atau kemerdekaan dan tidak bergantung kepada orang lain, misalnya dalam membuat keputusan atau pilihan. Selanjutnya terkait patologi.
Nah, menurut pendekatan ini, individu yang tidak sehat adalah individu yang tidak bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Hal ini ditandai dengan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, sehingga membiarkan orang lain untuk menentukan hidupnya. Kemudian ada juga individu dengan istilah identitas gagal, yaitu ketidakmampuan diri dalam menerima kondisi yang dihadapinya, dengan tidak menunjukkan total behavior secara bertanggung jawab sesuai realitas dan benar. Nah, untuk itu pendekatan ini hadir dengan tujuan membantu individu agar memiliki kesadaran bahwa ia merupakan seseorang yang paling bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, tujuan pendekatan ini juga adalah membantu individu yang memiliki identitas gagal agar mencapai identitas suksesnya dengan menunjukkan total behavior secara bertanggung jawab, sesuai realitas, dan benar. Nah, karena pada dasarnya realita kehidupan individu ini selalu dihadapkan dengan banyak pilihan. Untuk itu, pendekatan ini punya strategi nih dalam mencapai tujuannya. Strateginya adalah dengan membantu konseli atau individu memikirkan berbagai kemungkinan konsekuensi dari pilihan yang dipilih gitu. Misalnya nih, ada konseli ini dihadapkan dengan 3 pilihan. Nah, kita membantu untuk memikirkan konsekuensi apa aja sih dari ketiga pilihan tersebut, apa aja sisi positif dan negatifnya. Nah, yang terakhir adalah teknik gitu, yang digunakan dalam pendekatan ini. Sebenarnya ada begitu banyak teknik yang bisa digunakan dalam pendekatan ini. Cuma pada kali ini kita akan mencoba menggunakan salah satu teknik konseling seni, yaitu literatur and writing therapy. Nah, jadi literatur and writing therapy adalah suatu terapi literatur dan menulis sebagai suatu alat untuk proses penyembuhan dalam konseling. Singkatnya, literatur terapi atau penggunaan bahan bacaan dalam konseling ini disebut dengan biblioterapi, dan writing therapy atau proses konseling yang menggunakan teknik menulis disebut dengan skriptoterapi. Oke, kita bahas tentang biblioterapi dulu. Biblioterapi merupakan istilah yang berarti penggunaan buku dalam terapi. Hal ini berbeda dengan membaca buku pada umumnya. Nah, biblioterapi ini diarahkan untuk membantu konseli dalam menemukan solusi atas permasalahan dan kekhawatiran yang mereka alami melalui membaca. Dengan menggunakan biblioterapi, konselor ini bisa memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghasilkan pemikiran, perasaan, dan tindakan alternatif untuk mempelajari suatu keterampilan yang baru dan mempraktikannya pada suatu perilaku yang baru. Adapun buku-buku yang bisa digunakan atau bisa dijadikan sebagai sumber teknik biblioterapi dalam konseling ini adalah kitab suci seperti Alkitab, Al-Quran, dan lain-lain, kemudian juga novel, buku sejarah, biografi, buku self-help, puisi, dan lain-lain. Nah, melalui membaca dan mendiskusikan materi semacam itu, konselor dan konseli dapat menyesuaikan aspek-aspek yang terkandung dari dalam buku itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah skriptoterapi. Istilah skriptoterapi ini biasanya digunakan untuk proses menulis dalam cara yang terapeutik atau dikenal juga dengan terapi menulis. Terapi menulis juga dijelaskan sebagai tulisan ekspresif dan reflektif. Menulis dapat memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri, menerima perasaan, dan terkadang meningkatkan rasa spiritualitas. Menulis juga dapat menghilangkan rasa sakit dan membantu untuk mengatasi emosi. Nah, ada pun jenis tulisan yang dapat dibuat dalam sesi konseling ini, yaitu adalah diary, puisi, autobiografi, jurnal, dan lain-lain. Nah, ini merupakan hal yang efektif dalam membantu diri sendiri dan pendekatan terapeutik yang dapat digunakan kepada konseli. Misalnya dalam hal resolusi kesulitan hidup, khususnya bagi mereka yang tidak mendapatkan perhatian, mendapatkan penolakan, atau bahkan pengalaman yang traumatis. Dengan begitu, hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan pribadi konseli dan mengurangi isolasi untuk populasi tertentu.
Nah, penjelasan dari reality terapi udah, kemudian penjelasan literatur and writing terapi juga udah. Sekarang aku mau coba kasih contoh kasusnya nih. Jadi kasusnya ini nggak jauh-jauh nih dari kehidupan kita sehari-hari, khususnya buat para remaja gitu. Nah, kasusnya ini adalah tentang pengendalian emosi. Masa-masa remaja ini kan dikenal dengan masa-masa labil gitu ya. Mereka ini sebenarnya punya energi yang banyak, tapi belum mampu untuk mengontrol dan mengendalikan emosinya gitu. Ketika emosinya ini belum bisa dikendalikan, maka dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap perilakunya gitu. Mulai dari menghambat proses belajarnya sampai menghambat penyesuaian sosialnya gitu. Nah, untuk itu konselor atau guru BK di sekolah harus segera menangani permasalahan ini supaya enggak menimbulkan dampak negatif bagi remaja atau siswa di sekolah yang misalnya nih selalu memunculkan emosi negatif, sulit berteman atau bersosialisasi, hingga sulit untuk mengendalikan diri. Nah, berdasarkan kasus tersebut, mari kita coba untuk meningkatkan pengendalian emosi remaja menggunakan teknik bibliografi melalui pendekatan konseling reality terapi atau terapi realitas. Nah, berdasarkan terapi realitas, kasus rendahnya pengendalian emosi pada remaja ini termasuk ke dalam patologi. Hal ini dikarenakan remaja dengan pengendalian emosi yang rendah, itu berarti remaja tersebut belum mampu mencapai identitas suksesnya, karena belum mampu menunjukkan perilaku totalnya atau total behaviornya secara bertanggung jawab, sesuai realitas dan benar gitu. Kemudian umumnya remaja yang mudah memunculkan emosi negatif ini biasanya disebabkan oleh kurang terpenuhinya kebutuhan cinta dan kebutuhan powernya atau kekuasaannya, yang mana remaja tersebut merasa kurang diberikan perhatian, tidak diterima di lingkungan pertemanannya, atau tidak diakui. Untuk itu remaja tersebut harus dibantu untuk meningkatkan pengendalian emosinya melalui proses konseling. Nah, dengan begitu, remaja tersebut mampu untuk menunjukkan perilaku totalnya secara bertanggung jawab, sesuai realitas, dan benar. Terlebih, hal ini itu menyangkut pada kemampuan individu atau remaja dalam bertindak dan membuat keputusan. Nah, teknik literatur and writing terapi yang akan digunakan dalam proses konseling ini adalah biblioterapi. Jadi sebelum dilaksanakannya konseling, konselor atau guru BK ini perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, konselor atau guru BK itu harus mengidentifikasi masalah atau kebutuhan dari remaja tersebut atau konselingnya gitu. Nah, pada kasus ini adalah masalahnya rendahnya pengendalian emosi pada siswa atau remaja. Kemudian setelah konselornya mengidentifikasi masalah atau mengetahui kebutuhan dari remaja tersebut, nah konselor bisa nih memilih buku yang sesuai dengan kondisi permasalahan konseling tersebut gitu. Nah, baiknya buku yang digunakan adalah buku yang sebelumnya telah dibaca dan dipahami oleh konselornya sendiri gitu. Setelah mempersiapkan hal itu, baru dari konseling bisa dimulai gitu ya, mulai dari tahap awal gitu, membina raport, menentukan tujuan, kemudian menyampaikan peraturan melalui tahap awal dan transisi konseling pokoknya, maka dapat dimulai nih masuk ke dalam tahapan kerja konseling, yaitu konselor bisa mulai memberikan pengenalan terkait teknik dan media yang akan digunakan selama proses konseling. Setelah itu, konselor memberikan tugas nih kepada konselingnya untuk membaca beberapa bab dari buku tersebut. Nah, setelah buku itu dibaca oleh konseli, baru deh konselor bisa mulai mengidentifikasi gimana sih perasaan dan pikiran dari konseli ketika membaca buku tersebut. Misalnya dengan memahami dinamika setiap tokoh yang ada dalam buku tersebut. Nah, konselor itu memancing nih konselinya dengan pertanyaan, kira-kira gimana nih perilaku dari tokoh-tokohnya, gimana karakternya gitu, gimana si tokoh-tokohnya itu bersikap atau bertindak ketika dihadapkan dengan konflik, dengan permasalahan seperti itu. Lalu, konselor mulai membuka diskusi tentang aspek-aspek yang penting yang ada dalam buku tersebut. Nah, si aspek-aspek pentingnya ini juga tentu harus relevan dengan topik dari tujuan konseling, yaitu
pengendalian emosi gitu. Misalnya aspeknya itu tentang tidak mudah meluapkan amarah, kemudian mampu untuk menenangkan diri, mampu untuk berpikir sebelum bertindak, dan lain-lain. Nah, baru deh terakhir, melakukan tindak lanjut dari hasil sesi konseling dengan cara mengeksplorasikan diri konseli sesuai apa yang telah didapatkannya selama proses membaca gitu. Kemudian konselor memberikan penguatan dan peneguhan terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku positif baru dari konseli yang diperoleh dalam sesi konseling gitu, untuk kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kurang lebih itu penjelasan terkait contoh kasus yang menggunakan pendekatan konseling, reality terapi, dan teknik literatur and writing terapi jenis biblioterapi. Oke teman-teman, itu dia yang bisa aku sampaikan mengenai salah satu teknik dalam konseling seni. Nah, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.